Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membawakan materi final arsitektur perangkat lunak. Langsung saja bagian materi pertama, yaitu saya sendiri. Pertama tentang evolusi dan pengembangan web service. Web service adalah evolusi dari komputasi terdistribusi dan titik melancarkan dalam revolusi untuk cara kita berpikir tentang membangun sistem skala besar. Web service merupakan salah satu perkembangan baru yang paling menarik di bidang ilmu komputer dan juga salah satu yang masih disalahpahami. Beberapa orang menggambarkannya sebagai teknologi yang dirancang khusus untuk memberikan layanan perangkat lunak ke internet, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai arsitektur tujuan umum yang akan memicu perubahan mendasar dalam semua cara sistem terdistribusi dibuat. Selain itu, web service adalah generasi baru komponen perangkat lunak yang berbasis bahasa, platform, dan lokasi. Itu semua adalah blok bangunan berbasis Extensible Markup Language atau XML. Untuk generasi aplikasi berikutnya yang bagian-bagiannya dapat berada dalam satu mesin atau menjangkau keseluruhan. Istilah web service masih membingungkan sebagian orang, karena banyak orang berpikir bahwa itu berarti layanan yang khusus digunakan di www atau World Wide Web. Ini mengarah pada pendapat seperti web service akan gagal karena tidak akan ada cukup permintaan untuk berlangganan layanan perangkat lunak internet. Bahkan istilah ini adalah singkatan untuk Web of Service, yang berarti bahwa aplikasi yang didistribusikan akan dikumpulkan dari web layanan perangkat lunak dengan cara yang sama seperti situs web dirakit dari web halaman HTML. Sebagian besar aplikasi terdistribusi akan dibangun dari layanan web. Terlepas dari aplikasi mereka digunakan untuk satu mesin, intranet perusahaan, atau internet. Pada awalnya, program komputer ditulis dalam bahasa assembly dan dieksekusi dalam ruang memori tunggal. Software service dalam kasus ini adalah subrutin yang ditulis dalam bahasa assembly dan mereka berkomunikasi secara digital melalui register mesin. Program yang ditulis dengan cara ini tidak portable dan sulit untuk ditulis dan dipelihara. Setelah bahasa assembly, kemudian muncul bahasa prosedural seperti Fortran dan COBOL atau VOETAN dan COBOL yang menyediakan lapisan abstraksi sehingga program dapat ditulis lebih mudah dan dijalankan pada mesin yang berbeda. Software service dalam hal ini adalah fungsi yang diatur oleh struktur kontrol dan seperti subrutin perangkitan. Semuanya dijalankan dalam ruang memori tunggal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, komputasi jaringan tercipta setelah itu memungkinkan sistem untuk bertukar informasi secara real-time daripada harus bertransfer data menggunakan magnetic tapes. Sistem operasi Unix memiliki dukungan bawaan untuk protokol jaringan Transmission Control Protocol Internet Protocol atau TCP/IP. Dan C menjadi bahasa yang paling populer untuk menulis aplikasi jaringan. Sebuah teknik yang disebut Remote Procedure Call atau RPC diciptakan untuk memungkinkan fungsi-fungsi yang ditulis dalam C. Fortran atau bahasa prosedural lainnya yang saling membutuhkan di seluruh jaringan. Memungkinkan software service untuk memisahkan diri dari batas-batas mesin individual dan berkolaborasi dalam skala besar. Protokol yang disebut External Data Representation atau XDR memungkinkan struktur data kompleks dikirim antar fungsi tanpa memandang platform dan atau bahasa. Next, selanjutnya, setelah bahasa prosedural tercipta, bahasa fungsional seperti LISP dan bahasa berorientasi objek seperti C++ yang memberikan tingkat abstraksi yang lebih tinggi dan memungkinkan pengembang untuk membuat objek perangkat lunak yang menyerupai rekan-rekan mereka di dunia nyata.
Dan seperti yang kita duga, suatu objek adalah contoh lain dari layanan perangkat lunak yang dirancang untuk merangkum perilaku dan dukungan polimorfisme. Protokol komputasi terdistribusi yang baru dirancang untuk memungkinkan objek berkomunikasi dengan cara yang alami daripada RPC. Dan yang paling sukses adalah CORBA, Common Object Request Broker Architecture, dan DCOM, Distributor Common Object Model, sebuah konsorsium perusahaan besar mendukung CORBA, termasuk IBM, Oracle, dan Sun, sedangkan DCOM berasal dari satu vendor, yaitu Microsoft. Sebagian besar penyebaran awal teknologi ini berada di lingkungan yang homogen atau tertutup. Selanjutnya, terlepas dari keunggulan teknis relatif mereka, hal yang paling menyebalkan bagi pengembang adalah bahwa CORBA dan DCOM tidak kompatibel, dan itu membutuhkan kerja keras untuk membuat keduanya berkomunikasi satu sama lain. Jika kita ingin menautkan sistem yang menggunakan protokol yang berbeda, kita biasanya akan menginstal konverter protokol pada setiap gateway. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Kemudian internet muncul berkat penemuan Tim Berners-Lee. Maka siapapun dapat menggunakan browser internet. Internet didasarkan pada satu set standar terbuka yang sederhana. Kemudian ada yang dinamakan Hypertext Transport Protocol HTTP, yakni protokol transportasi untuk berbagi data antar mesin, cepat diimplementasikan dan digunakan di atas protokol TCP atau IP tingkat bawah yang ada di mana-mana. Dan Hypertext Markup Language Protocol atau HTML, yakni format untuk mempresentasikan data dengan cara yang ramah browser, dapat dipahami oleh seorang remaja dalam beberapa jam, dan penggunaan tentu saja membantu adopsi internet. Slide berikutnya. Internet membuka banyak mata orang terhadap kekuatan komputasi terdistribusi, dan bisnis mulai menginvestasikan lebih banyak waktu untuk memanfaatkan kekuatan jaringan. Tetapi meskipun HTTP dan HTML memudahkan konsumen untuk mengakses halaman web jarak jauh, mereka tidak menyederhanakan integrasi sistem bisnis. Berbagi data ditangani oleh XML. Versi HTML tujuan umumnya yang lebih canggih dan memungkinkan segala jenis data diwakili dengan cara yang sederhana dan portable. Dengan melingkupi data dengan tag yang menunjukkan artinya, dokumen XML menggambarkan dirinya sendiri dan dapat dengan mudah dimanipulasi dan diubah. Slide berikutnya. HTML dan HTTP memudahkan orang berbagi internet, berbagi layanan yang pada dasarnya sedang ditangani oleh serangkaian standar baru yang disebut SOAP atau Service Oriented Architecture Protocol. Adapun WSDL yaitu Web Service Description Language, dan UDDI Universal Description, Discovery and Integration, dibangun di atas HTTP dan XML. Standar-standar ini memungkinkan layanan perangkat lunak untuk diterbitkan, ditempatkan, dan dipanggil dengan cara independen terhadap bahasa, platform, dan lokasi. Blok pembangunan perangkat lunak yang dibuat dan digunakan menggunakan teknologi ini disebut web service. Kemudian yang berikutnya dengan saya sendiri, Hayara Oktaviani, dengan NIM S1S1 18065. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari web service. Nah, adapun kelebihannya yaitu yang pertama, web service ini dia menyediakan interoperabilitas antar platform. Nah, jadi
web service ini dia merupakan sebuah layanan yang menghubungkan beberapa aplikasi sehingga mereka dapat saling berinteraksi meskipun berbeda bahasa, berbeda database, maupun berbeda platform. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu web service ini dia memiliki standarisasi dan juga protokol yang terbuka. Jadi web service ini dia adalah sebuah layanan yang memiliki sebuah standarisasi protokol. Nah, di mana protokolnya ini dia memberikan keuntungan misalnya itu seperti pengurangan biaya. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari web service yaitu dia mengizinkan penggunaan komponen dari suatu infrastruktur. Nah, jadi maksudnya ini misalnya ketika kita membuat sebuah aplikasi berbasis website. Nah, aplikasi ini dia pasti memiliki sebuah database. Kemudian kita ingin membuat sebuah aplikasi serupa namun berbasis mobile. Nah, dengan menggunakan web service ini kita tidak perlu lagi membuat database-nya dari awal, melainkan kita dapat mengambil database dari website yang dipakai dari website tersebut untuk kita gunakan kembali dari mobile. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa web service ini dia adalah sebuah jembatan atau penghubung. Kemudian yang keempat, web service ini dia dapat bekerja melalui banyak pengukuran keamanan firewall tanpa menuntut perubahan bagi firewall tersebut. Kemudian untuk slide berikutnya ada kegunaan dari web service. Jadi kegunaan dari web service ini dia itu sebagai jembatan atau penghubung dari berbagai aplikasi sehingga mereka dapat saling berbagi data dan juga berbagi layanan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, meskipun mereka itu berbeda bahasa pemrograman, berbeda database maupun berbeda platform. Kemudian slide berikutnya. Nah, yang berikutnya ini ada XML RPC. Jadi XML RPC ini dia adalah sebuah protokol di mana protokol ini memungkinkan beberapa sistem untuk terhubung ke jaringan internet. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari XML RPC. Jadi, XML RPC adalah akronim dari Extensible Markup Language Remote Procedure Call, yaitu sebuah spesifikasi XML yang menjelaskan mengenai mekanisme pemanggilan prosedur jarak jauh menggunakan XML. Nah, bisa dikatakan XML RPC ini adalah salah satu bentuk web service yang disederhanakan dari standar yang konvensional. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana contoh implementasi dari XML ini. XML RPC ini jadi yang pertama kita akan buat dua file, yaitu server.python atau py dan client.py. Yang pertama kita akan mengedit isi dari server.py. Jadi yang pertama yaitu kita akan import terlebih dahulu XML RPC. Untuk kodenya seperti ini. From XML RPC.server import simple XML RPC server. Nah, seperti ini. Setelah kita import, selanjutnya kita akan buat function yang akan kita masukkan ke server ini. Jadi di sini saya membuat function add yang dimana berisi number 1 dan number 2. Jadi di sini saya akan membuat function bernama add yang berisi number 1 dan number 2. Dan kemudian jika kita menjalankan fungsi ini, maka dia akan mengembalikan atau return
nilai dari number 1 ditambah number 2 seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat variabel server untuk mendefinisikan simple XML RPC server dalam kurung localhost 6789. Selanjutnya kita akan register functionnya ke dalam server ini agar function tersebut tersedia untuk klien atau bisa digunakan klien. Jadi seperti ini kodenya. Nama functionnya yang sesuai kita buat tadi yaitu add. Seperti ini. Selanjutnya untuk memulai servernya, kita ketik server.server. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, maka kita berpindah lagi ke client.py dan kita akan menulis kodenya, yaitu dimulai dari import XML RPC client. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat variabel proxy, yaitu untuk menghubungkan ke server proxy. Jadi kodenya itu XML RPC titik client lalu titik server proxy. Nah, lalu kita ketik lokal alamatnya yaitu http://localhost.26789. Setelah itu kita beri nilai dari variabel number 1 dan number 2 yang akan kita masukkan ke function di server. Jadi untuk number 1 itu sama dengan 20 ya, kita beri umpama sama dengan 20, lalu number 2 sama dengan 30. Nah, seperti ini. Selanjutnya jika telah selesai, maka kita akan membuat variabel result untuk menampilkan hasilnya. Jadi untuk resultnya yaitu sama dengan proxy titik add number 1 dan number 2. Lalu kita buat juga printnya, yaitu apa tulisan yang akan diperlihatkan ketika sudah berhasil. Jadi yang akan diperlihatkan yaitu hasilnya adalah sama dengan kurung kurawal, lalu masukkan variabel result di dalamnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba run, tapi kita mulai runnya itu dari server terlebih dahulu. Oh, bukan, salah. Maksudnya gini. Cara runnya itu seperti ini. Kita buka terminal, lalu ketik Python 3, lalu ketik nama file untuk server. Jadi di sini saya menggunakan Python 3 dan nama servernya untuk file server yaitu server.py. Nah, ini berarti sudah berjalan ya servernya. Selanjutnya kita akan mulai menjalankan lagi untuk yang klien. Jadi yang klien caranya sama, yaitu tinggal ketik Python 3 lalu nama file untuk klien yaitu client.py.
py. Jadi sekarang kita akan memperlihatkan hasilnya. Nah, maka muncul hasilnya adalah 50. Jadi caranya seperti ini ya. Untuk XML RPC, jadi itu saja tutorial untuk XML RPC dan beberapa penjelasan mengenai materi yang kami bawakan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.